Yuk, halo, halo semua. Selamat siang. Siang, Apa selamat siang. kabar? Siang. Baik nggak Kabar kalian semua? Sehat? Sehat, sehat. di Tuhan. Oke. Baik, Lu gimana? mulai. Oh, gua sehat dong, sehat, sehat. Puji Tuhan. Oke, kami dari kelompok 14 akan memulai diskusi ya dengan pembahasan perjanjian internasional. Sebelumnya perkenalkan nih, saya Timothy, lalu ada teman saya Daniel dan ada Vincent. Dan juga tidak lupa kita sapa juga dosen pengampu hukum internasional kita, yaitu Bu Vera Sumarwi. Selamat siang, Bu. Semoga Ibu dalam keadaan sehat. Baik, kita mulai pembahasan dengan apa yang ada di pikiran kalian kalau dengar kata janji gitu. Apa, Nil? Lu dengar kata janji itu apa, Nil? Janji itu pasti harus ada sesuatu yang kita tepati ya. Kayak kita buat sama-sama kayak ada kata sepakat gitu loh. Kayak kita membuat suatu kesepakatan gitu. Pada akhirnya kita bakal menepati janji itu loh. Intinya begitu sih kalau gua gitu. Unsur patuhnya ada, patuhnya pasti ada ya. Kalau Vincent gimana, Chen? Sama sih, perjanjian yang gua tangkap sih, pasti dua orang yang berkomunikasi untuk membuat satu kesepakatan yang pastinya kesepakatan itu dipatuhi keduanya. Iya benar. Menarik tuh. Nah, kenapa kalian mendadak ingat kalau sudah bikin janji sama teman kalian untuk makan bareng gitu kan? Atau malah kayak lu Nil ingat sama gebetan lu dan ngebayangin itu untuk bikin janji sehidup semati sama dia gitu kan? Nah, kalian tahu nggak sih kalau negara juga bisa bikin janji nih dengan negara lain dan organisasi internasional lainnya gitu. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai bagaimana Indonesia sebagai negara pembuat perjanjian dengan mitra sejajar lainnya yang disebut dengan perjanjian internasional. Nah, proses pembuatannya ini sama seperti kalau kamu naksir orang gitu kan, kalian naksir orang, Lucen pasti cari tahu dulu nih, dia ini sukanya apa, kiranya cocok nggak dengan kepribadian lu. Kalau cocok, ya lu dekatin gitu kan. Terus kalian pacaran, kalau sudah cocok dan dapat restu orang tua, lanjut ke pernikahan, jenjang berikutnya. Nah, di video sebelumnya kita kan pernah membahas nih mengenai hubungan bilateral, regional, dan multilateral. Maka perjanjian internasional adalah salah satu hasil hubungan baik antara negara melalui kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Nah, contohnya kesepakatan untuk meningkatkan volume perdagangan dan arus investasi, memastikan garis batas antar negara, pemberantasan narkotika, kerjasama pendidikan dan kebudayaan, dan bahkan kerjasama kesehatan di masa pandemik COVID-19 seperti saat ini. Terus timbullah pertanyaan, kenapa harus dalam bentuk tertulis kan? Nah, bentuk tertulis ini merupakan semacam bukti bahwa pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat dan menyetujui untuk menjalankan isi kesepakatan yang dimaksud. Nah, terkadang perjanjian ini juga bisa berlaku dalam periode yang cukup lama. Misalnya ya lebih dari 5 tahun gitu. Nah, perjanjian ini berfungsi semacam pengingat dan menjaga komitmen negara-negara untuk tetap merealisasikan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi, sebenarnya apa sih perjanjian internasional itu? Nah, kalau berdasarkan Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mengadakan hubungan antar negara menurut ketentuan hukum internasional. Nah, kalau menurut hukum Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ya suatu perjanjian bisa disebut sebagai perjanjian internasional apabila memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu tentu perjanjian ini harus disepakati antar negara atau organisasi internasional. Kemudian yang kedua, perjanjian internasional ini ya harus dalam bentuk tulis, tidak bisa hanya lisan, tidak bisa hanya ngomong-ngomong aja gitu. Yang ketiga, perjanjian ini harus tunduk pada ketentuan hukum internasional. Nah, yang keempat, menimbulkan hak dan kewajiban para pihak gitu. Nah, nama-nama perjanjian internasional bisa macam-macam, tergantung kesepakatan. Mengenai nama-nama perjanjian internasional,
Ini dilanjutkan oleh Vincent. Silakan, Chen. Oke, thank you. Nah, kalian juga pasti kan sering dengar istilah MOU, ya kan, atau yang biasa disebut Memorandum of Understanding. MOU ini sebenarnya adalah salah satu nama perjanjian internasional juga. Beberapa bentuk perjanjian yang sering digunakan yaitu contohnya persetujuan atau agreement atau treaty. Nah, ini merupakan bentuk perjanjian yang bisa bersifat bilateral, regional maupun multilateral dalam hal yang disepakati sifatnya spesifik. Misalnya mengenai perpajakan, perlindungan cagar budaya, atau pemberantasan korupsi. Sedangkan kalau MOU biasanya bersifat bilateral dan mengedepankan unsur persahabatan antara dua negara. Contohnya seperti MOU tentang peningkatan kapasitas di bidang teknologi dan promosi perdagangan. Ada juga LOI atau Letter of Intent yang merupakan dokumen yang menunjukkan keinginan para pihak untuk membentuk perjanjian yang lebih kuat ke depannya. Jadi bisa saja berawal dari LOI, berakhir di agreement, atau yang bahasa sehari-harinya itu berawal dari pertemanan, berujung di pelaminan gitulah istilahnya. Nah, dalam penyusunan perjanjian internasional, kita juga nggak bisa sembarangan dalam menyusunnya. Kita harus selalu mengedepankan kepentingan nasional kita. Kita juga harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat kedudukannya sama dan saling menguntungkan satu sama lain dalam perjanjian itu. Yang tidak kalah penting, perjanjian internasional ini tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional para pihak, tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional para pihak atau negara-negara tidak boleh bertentangan, dan hukum internasional yang berlaku. Kita juga perlu tahu bahwa tidak sembarangan orang bisa menandatangani perjanjian internasional. Di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian internasional itu presiden itu sendiri atau menteri luar negeri. Selain keduanya itu, yang harus menandatangani perjanjian internasional itu harus orang yang memiliki surat kuasa yang dinamakan surat kuasa full power. Nah, lantas gimana sih tahap membuat perjanjian internasional itu? Tahap yang pertama adalah penjajakan. Nah, dalam tahap ini, negara menjajaki potensi kerjasama yang dapat ditempuh oleh para pihak lain. Apakah sudah sesuai dengan kepentingan para pihak atau belum? Gitu. Tahap kedua adalah perundingan. Nah, di tahap perundingan ini di mana para diplomat-diplomat saling berjuang untuk negosiasi di meja perundingan untuk merumuskan pasal atau ketentuan perjanjian yang tentunya menguntungkan kedua negaranya dong. Nah, hasil negosiasi tersebut ditulis dalam bentuk tertulis. Nah, dalam tahapan ini disebut tahap drafting proses atau perumusan. Itu tahap ketiga. Nah, jika kedua belah pihak sudah sepakat dengan perumusan tersebut, maka kedua belah pihak dapat menerima draft tersebut. Nah, ini tahap yang keempat yang disebut tahap penerimaan. Setelah semua disetujui, kemudian perjanjian tersebut ditandatangani. Nah, ditandatangani ini adalah tahap penandatanganan tahap yang kelima. Kemudian jadilah perjanjian internasional. Itu tahap yang kelima. Kemudian setelah jadi perjanjian internasional dan ditandatangani, apakah perjanjian tersebut langsung bisa berlaku? Jawabannya belum tentu. Memang ada yang bisa langsung berlaku, ada juga yang enggak setelah penandatanganan. Nah, proses tertentu yang tadi gue sebut itu adalah proses tahap ratifikasi. Itu tahap yang ke-6, ratifikasi. Yang adalah pengesahan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia. Bisa dalam bentuk UU atau Perpres. Hal tersebut ibaratkan nih, lo minta restu orang tua dulu sebelum nikah. Kalau disetujui baru bisa lanjut gitu. Itu namanya proses tahap ratifikasi yang ke-6. Nah, setelah masuk dalam tahap implementasi, ada tahap proses peninjauan kembali atau review mechanism untuk melihat apakah perjanjian ini tetap menguntungkan bagi Indonesia, yang biasa dinamakan monitor dan evaluasi atau MONEF, di mana Menteri Luar Negeri menyampaikan laporan implementasi perjanjian internasional kepada Presiden secara berkala. Apabila perjanjian tetap menguntungkan, maka tetap dilanjutkan. Namun jika perjanjian tersebut tidak menguntungkan, maka pemerintah dapat memilih untuk memberhentikan berlakunya perjanjian tersebut. Nah, itu dia dari gua. Selanjutnya dilanjutkan oleh Daniel. Oke, terima kasih Vincent tentunya. Oke, kita lanjut aja ke gue membahas apa sih pentingnya Indonesia memiliki perjanjian internasional itu sendiri. Yang pertama tuh Indonesia memerlukan perjanjian internasional itu untuk melindungi kepentingan bangsa dan juga bermanfaat bagi negara itu bagi negara Indonesia sendiri gitu. Terus di sini juga Indonesia juga sudah
banyak melakukan perjanjian internasional tuh dari zaman diplomasi perjuangan. Jadi itu zaman-zaman sebelum kemerdekaan kita tuh, contohnya seperti kayak perjanjian Linggarjati, New York, dan juga perjanjian yang paling terkenal tuh konferensi meja bundar. Nah, pada tahun kemarin tuh, tahun 2020 kemarin tuh, tepatnya bulan Maret, tanggal 10, itu terdapat kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia untuk melakukan perjanjian bilateral yang mengikat dan juga menjadi bukti pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Indonesia sendiri juga terlibat dalam negosiasi konvensi hukum laut internasional atau yang disingkat dengan UNCLOS. UNCLOS itu suatu konvensi internasional yang disepakati oleh banyak negara di tahun 1982. UNCLOS sendiri itu mengatur hak dan penggunaan laut. UNCLOS sendiri juga merupakan suatu pencapaian terbesar Indonesia dalam menjaga keutuhan Nusantara sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kepulauan dan perairan wilayah. UNCLOS sendiri itu juga masih digunakan kebijakannya sampai saat ini, seperti kayak menindak kapal-kapal nelayan asing yang hendak atau ingin mencuri ikan atau yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Jadi kayak UNCLOS ini kayak kebijakannya gitu, kayak peraturannya gitu. Kalau seandainya ada negara asing yang hendak mengambil kekayaan alam dari Indonesia gitu. Saat ini Indonesia sendiri juga telah banyak membuat perjanjian internasional untuk kepentingan negara Indonesia, seperti yang pertama mengatur batas wilayah Indonesia dan negara tetangga. Jadi biar bisa tahu batas-batasnya dan biar nggak ada klaim-klaimnya gitu loh. Terus yang kedua itu meningkatkan kemampuan pertahanan, terus meningkatkan perekonomian bangsa dan mensejahterakan rakyat. Terus melindungi warga negara Indonesia dan aset bangsa di luar negeri. Terus menangkap kriminalitas negara. Terus mengembalikan cagar budaya yang diambil secara ilegal dari luar negeri. Terus Indonesia juga berpartisipasi untuk menjaga lingkungan dan mengurangi perubahan iklim. Dan Indonesia juga sangat terkenal dengan ikut serta dalam perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan Garuda yang tersebar di PBB gitu ya, dan masih banyak lain. Jadi intinya itu perjanjian internasional itu digagas oleh perwakilan negara-negara, terus habis itu ditandatangani. Terus kalau ditandatangani itu belum tentu kita langsung bisa nerima gitu, kayak dari negara kita itu perlu adanya ratifikasi. Ratifikasi itu gunanya untuk mencari apakah ini peraturan udah sesuai nggak untuk kepentingan bangsa, maksudnya untuk kesejahteraan bangsa atau enggak semua rakyat Indonesia. Jadi kalau udah diratifikasi itu bisa dimasukin ke peraturan Indonesia. Jadi kayak gitulah intinya dari gue seperti itu. Terima kasih. Tapi apa gue mau nanya ya, kan kalian tadi ada bahas ratifikasi gitu. Yang berlakukan ratifikasi itu hanya Indonesia doang atau ada negara lain juga pakai konsep ratifikasi dulu? Kalau menurut gue sih nggak cuma Indonesia, orang dari negara lain juga perlu juga untuk ratifikasi. Kan itu pas pas digagas tuh belum tentu semuanya bisa nerima, jadi kayak hasil butanya gitu loh. Jadi nanti pas sudah selesai udah ditandatangani tuh nanti ada kemungkinan besar tuh kayak ada perundingan lagi di negara tersebut gitu loh, di negara itu gitu. Jadi kayak pasti semua negara pasti ada butuh ratifikasi juga sih. Sama sih kalau gue pasti ratifikasi harusnya setiap negara itu pasti ada ya, soalnya kan kesesuaian hukumnya pasti beda-beda, hukum
yang kita buat, hukum yang kita berdua buat, misalnya gue sama Daniel buat, belum tentu cocok di sama lu tim gitu. Jadi misalnya belum, karena kesesuaiannya pasti berbeda-beda, jadi harus ada ratifikasi. Biar gimana itu perjanjian internasional bisa jadi hukum nasionalnya dia juga gitu. Oke. Gimana nih lah, ada yang lu bingung juga nggak pembahasan perjanjian internasional nih, Lucien juga? Gue Gue sih cukup sih. cukup sih, soalnya gue kan bahas tahapnya udah cukup jelas sih ini. Iya. Kalau gue cukup Pembahasannya sih. juga kayak pas lah, jelas semua. Oke. Kalau gitu gua tutup aja lah diskusi kita ya. Oke. Terima kasih Vincent, terima kasih Daniel udah ikut dalam diskusi ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Vera Sumarwi. Semoga ada penambahan ada diskusi kami yang kurang, mohon ditambahkan nanti Bu dalam pertemuan kelas kita. Oke. Baiklah. Terima kasih semua. Sehat-sehat. Selamat siang. Siang, makasih. Terima kasih.